untuk mengerjakan skripsinya. Ica, sejak pertemuan kita terakhir, perubahan positif apa yang Ica rasakan terhadap skripsi? Alhamdulillah semenjak saya konsultasi sama ibu, saya sampai bisa bimbingan dengan proposalnya udah beres. Alhamdulillah ya, berarti ada peningkatan dari yang kemarin Ica apa sih pelan-pelan mengerjakan proposal, Ica di rumah. Sekarang sudah di tangan Ica bimbingan dan aku kuliah selesai. Iya. Kuliah selesai. Kalau sudah ada asisten. Ica nih, apa yang sekarang Ica rasakan sedikit lebih baik dibanding sebelumnya? Yang saya rasakan saya lebih rasa apa ya, kalau bahasa Indonesia kalau waktu lebih tenang untuk menghadapi hari-hari selanjutnya, tidak terasa tertekan seperti hari-hari kemarin. Jadi untuk sekarang Ica udah lebih tenang, akhirnya udah sedikit berkurang mungkin ya kan? Ica, hal kecil apa yang berhasil Ica lakukan sejak sesi yang terakhir? Hal kecil mungkin dari yang kemarin masih agak sedikit mogok untuk rajin membaca, dan untuk sekarang lebih rajin lagi kali aja membaca jurnalnya, lebih mendalam lagi, lebih konsisten, lebih rajin. Jadi untuk sekarang Ica lebih bisa berkomitmen lagi ya, bisa untuk membaca, mencari jurnal gitu. Berarti sedikit demi sedikit sudah mulai terasa perubahannya untuk Ica ya? Sudah berarti kapan Ica berada di situasi kalau stres yang Ica rasakan itu tidak seberat sebelumnya? Saat hari kemarin saya merasa tenang karena skripsi aku udah mulai di ACC, udah mulai bimbingannya udah mulai berhasil. Jadi ketika Ica merasa stres yang tidak seberat dari sebelumnya, Ica merasa kemarin kalau Ica itu sudah mulai proposalnya di ACC ketika bimbingan sama dosen. Kalau saya tanyakan tentang skala nih, kemarin kan kalau nggak salah Ica memilih di angka 8 ya. Di mana angka 8 itu Ica mulai merasa sedikit demi sedikit ada perubahan dari diri Ica kan. Nah, kalau sekarang nih saya minta Ica skalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 itu sangat stres dan 10 itu sangat tenang dan siap menghadapi skripsi. Sekarang Ica sudah di angka berapa? Masih di angka 8. Angka 8. Kenapa ada di angka 8? Karena masih jauh untuk mencapai ke titik 9, karena belum mencapai beres banget di skripsinya, belum wisuda lah gitu. Jadi untuk menurut Ica, kenapa Ica ada di angka 8 itu karena Ica merasa Ica belum mempunyai progres yang sangat besar untuk Ica capai ke poin selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu agar Ica mencapai poin selanjutnya, untuk naik ke poin selanjutnya Ica harus bagaimana? Harus lebih giat lagi, harus rajin, harus sering-sering bimbingan biar cepet-cepet maju gitu. Skripsi akunya harus lebih rajin ke kampusnya, lebih giat lagi ya. Jadi Ica merasa untuk meningkatkan poin, Ica merasa harus lebih giat lagi, lebih berkomitmen lagi ke diri Ica agar bisa mencapai target yang Ica inginkan. Kira-kira nih kalau
agar bisa lebih mencapai ke target lebih cepat yang Teica inginkan. Ya, oke. Nih, coba sekarang bayangkan ya sukses yang tadi sudah ceritakan. Sekarang bagaimana keseharian Teica yang duduk di kursi sukses itu? Keseharian saya bekerja, memanfaatkan waktu, karena waktu tidak bisa diputar kembali ya. Jadi saya memanfaatkan waktu untuk banyak orang. Jadi intinya mungkin Teica tuh ingin lebih bermanfaat bagi semua orang gitu Ya, apa yang biasanya dilakukan saat mulai merasa tertekan? yang saya lakukan, saya pergi ke tempat yang lebih tenang supaya saya tidak supaya pikiran saya tenang juga. Jadi kita harus ke tempat yang lebih tenang. Langkah kecil apa yang paling sering Teica lakukan terkait skripsi? Langkah kecilnya yang pasti konsisten, harus lebih rajin, lebih semangat, lebih percaya diri, lebih giat aja untuk mengerjakannya, karena harus mencapai goals itu yang harus kita capai supaya kita tuh lebih semangat. Jadi menurut Teica hal kecil untuk mengerjakan skripsi itu dengan cara konsisten lagi gitu ya. Jadi siapa saja yang mendukung Teica atau yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Teica? Keluarga dan teman. Keluarga, orang tua, papi, mami. Untuk teman-teman mungkin perjuangan seperti Adita, Aura, Hasna, dan Nanda. Jadi menurut Teica keberhasilan atau yang sangat berpengaruh untuk Teica itu ada teman terdekat, ada orang tua juga, Ya Allah. Oke, baik. Oke. Menurut Teica nih kebiasaan yang Teica di masa depan itu yang bisa dipertahankan sampai bisa berhasil itu apa? Mungkin harusnya bersyukur ya, rasa syukur aku pada Allah untuk bisa menikmati hidup yang begitu nikmatnya, dan tidak boleh sombong. Mungkin aku bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang, banyak sedikit belajar dari kehidupan aku, sedikit belajar dari sebelumnya aku sulit untuk mengerjakan skripsi, dan akhirnya aku bisa melewati skripsi sampai saya di detik ini untuk sukses sampai sukses skripsi. Jadi menurut Teica nih ketika Teica melihat kunci sukses itu ada di Teica yang sedang duduk, menurut Teica nih kunci apa atau apa yang harus menurut Teica ya, kan di depan tuh Teica Teica yang sudah sukses, Teica yang sudah sukses dengan skripsi, sudah lulus dari skripsi. Hal apa yang harus dipertahankan menurut dia agar Teica itu sukses, agar maksudnya sampai apa yang dipertahankan yang bisa membuat Teica itu sukses? Semangat berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi menurut Teica dengan semangat Teica bisa mempertahankan Semangat dan konsisten. dengan konsisten. Nah, pernah nggak sih Teica mengalami situasi yang mirip dengan gambaran di sukses? Tidak. Di masa lalu mungkin dia bisa
untuk di masa lalu mungkin ada masa-masa sulitnya, dan tapi itu untuk menjadikan pelajaran di kemudian hari. Sekarang jika seandainya kursi yang di depan TICA ini kursi masa depan yang bisa melihat cerita kesuksesan di mana TICA terlepas dari masalah yang TICA ceritakan kepada saya, apa yang kamu lihat pada kursi? Yang aku lihat adalah jika seandainya kursi pada kursi masa depan yang bisa melihat cerita kesuksesan di mana kamu? saya melihat ke diri saya, kayak tuh bangga sama diri aku gitu, kayak apa namanya, nggak percaya bisa sampai ada di titik ini. Dengan perjuangan yang sangat-sangat berat. Nah, apa yang Teisha lihat pada kursi itu? Teisha duduk di kursi sukses itu. Yang saya rasakan, saya merasa bangga pada diri saya merasa apa ya, lebih saya bangga dan tidak percaya sampai detik ini saya bisa berada di kursi ini. Berarti pada saat di situasi ini Teisha merasa ada rasa bangga yang Teisha rasakan dan ada rasa tidak percaya bahwa Teisha tuh bisa ada di titik saat ini. Menurut Teisha, langkah apa yang harus Teisha lakukan sampai Teisha bisa ada di titik ini? Langkah yang saya lakukan bikin perjuangan ya untuk sampai ke titik di kesuksesan ini. Saya dulu malas-malasan untuk mengerjakan skripsi, dan akhirnya saya bisa berkonsultasi dengan salah satu teman saya, dan saya di sana merasa termotivasi, lalu bisa mengerjakan skripsinya, lalu bisa menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Sudah tidak lama dari itu saya mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan, saya merasa bangga karena saya bisa masuk ke pekerjaan ini dengan yang saya inginkan gitu, yang saya capai dari yang awal-awal. Kayak gak nyangka aja saya bisa berada di posisi ini. Jadi langkah yang Teisha lakukan ketika saat itu sampai dari titik itu Teisha dengan dari rasa malas Teisha saat bikin skripsi sampai ada proses yang pernah Teisha membuat jurnal, membaca jurnal, sampai di titik Teisha lulus skripsi dan mencari kesana kesini mencari pekerjaan sampai ada di titik Teisha sukses yang sama seperti Teisha. Dari kamu Teisha juga sudah merasakan seperti itu sukses yang nah, pernah nggak Teisha mengalami situasi yang sama ketika Teisha duduk ketika Teisha membayangkan Teisha sukses, ada nggak sih kayak Teisha itu mengalami situasi yang sama? Pernah. Pada saat kapan? Pada saat saya masuk ke KTN gitu ya. Apa yang Teisha rasakan, kesuksesan apa yang Teisha rasakan pada saat itu? Kayak aku gak nyangka bisa masuk ke KTN yang favorit. Kapan terakhir kamu merasa lebih tenang saat mengerjakan skripsi? Saat saya tidak kepikiran apapun masalahnya, kayak tadi pikiran kosong aja. Pada saat pikiran kosong Teisha
yang saya inginkan. Keisha melakukan dengan sangat baik komitmennya Lebih tinggi dari apa satu hal kecil yang realistis bisa Keisha lakukan minggu sekarang? yang realistis mungkin untuk minggu sekarang saya beres mengerjakan skripsi bab 4 ini. Keisha ini mengusahakan untuk melanjutkan lagi skripsi dan ingin menuju ke bab 4. Apa satu jika Keisha ingin naik setengah atau satu angka di skala tadi kan dikasih di 8 nih ya, apa yang perlu Keisha lakukan? Saya yang harus lakukan beres mengerjakan skripsi saya dari bab 4 sampai bab 5 untuk menaikkan si skala tersebut, karena saya belum merasa puas dalam melakukan hal yang saya sudah kerjakan kemarin. Jika Keisha sudah mempunyai target nih, kan dari Keisha juga sudah menyatakan bahwa untuk naik ke poin selanjutnya itu Keisha harus lebih giat lagi mencari jurnal, artikel dan lain-lain itu harus lebih baik lagi komitmennya diberikan gitu. Nah, apa yang perlu Keisha pertahankan agar kondisi itu tuh tetap ada di diri Keisha? Harus bisa mengontrol diri kali ya, kayak tidak terlalu banyak pikiran, harus tenang, harus pikiran yang kosong, harus diseimbangi lah dengan kesenangan, kayak pergi keluar, mencari alam, itu yang bisa membuat aku stay di sini. Tidak semua hal yang tidak mungkin itu harus dilakukan. Tidak membatasi pikiran untuk di luar jangkauan. Hambatan yang terjadi ketika Keisha Hambatannya mungkin saya malas-malasan, mungkin ada yang harus dilawan. Saya hambatannya rasa malas yang harus Keisha lawan itu berarti hambatan yang saat ini terjadi pun Keisha merasa hambatannya itu rasa malas dari diri Keisha.
langkah untuk menjalankan tujuan hidup saya. Jadi saya merasa termotivasi, merasa terasa diiringi lah, diiringi